Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talamid? Bil khair, alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang penyempurnaan hidup dengan munakahat atau biasa kita sebut dengan pernikahan, yaitu untuk meningkatkan kualitas generasi. Siapa yang tidak mengidamkan memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia? Salah satu ikhtiar manusia adalah melalui pernikahan, yakni sebuah ikatan yang mistahun holidon atau ikatan yang kokoh serta sah di mata agama dan diakui oleh hukum negara agar hak dan kewajiban terlindungi. Salah satu dalil tentang pernikahan yaitu terdapat dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sayahmu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Selain itu terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 72, Quran surat Ar-Rum ayat 21, serta beberapa hadis yang disampaikan langsung oleh Nabi kepada sahabat-sahabat beliau. Tentu saja muara pernikahan adalah memenuhi tuntunan utama manusia sebagai fitrahnya, membentengi akhlak yang luhur sehingga memuluskan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui pernikahan kita membangun surga dari rumah kita, saling mendukung, saling menyayangi sehingga tercipta keturunan yang soleh dan solehah yang kelak akan menaikkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hukum pernikahan pada dasarnya adalah mubah, artinya dikerjakan boleh, jika ditinggalkan juga boleh. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi yang akan melangsungkan pernikahan, hukum nikah dapat berubah. Sunnah artinya ia mampu menikah dan mampu mengendalikan diri dari perzinaan. Wajib berarti ia mampu secara nafkah, namun relationship-nya khawatir terjerumus ke dalam perzinaan. Makruh ia memiliki keinginan menikah namun belum mampu secara nafkah. Kemudian haram adalah ketika ia menikah namun tujuannya hanya untuk menyakiti dan mendatangkan kemudaratan saja. Untuk rukun-rukun nikah yang pertama adanya calon mempelai, yang kedua adanya wali dari pihak wanita, yang ketiga ada saksi nikah, keempat adanya sihab atau ikat ijab dan qabul. Apabila mempelai adalah seorang yang difabel, semisal tuna wicara, tuna wungu, atau tuna netra, dapat menggunakan bahasa isyarat. Mayoritas ulama memasukkan status wali dalam syarat pernikahan. Keberadaan wali dianggap sama dengan status saksi. Kendati merupakan syarat, maka wali harus ada, dan dianggap tidak sah bila tidak ada wali atau saksi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Wali dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah wali nasab. Wali nasab adalah wali yang memiliki pertalian darah dengan mempelai seperti ayah kandung jika masih hidup. Namun jika ayah kandung sudah tiada, maka walinya adalah dari kerabat si mempelai perempuan dari pihak laki-laki. Mereka adalah kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, paman dari ibu, dari pihak ayah, anak laki-laki paman, dari pihak ayah-ayah, dan seterusnya. Sedangkan dari pihak ibu, baik kakek, paman dari ibu saudara laki-laki, seibu bukanlah wali dalam pernikahan karena mereka bukan asoba, tapi dari kalangan dahul ahram. Untuk syarat menjadi wali pernikahan pastinya laki-laki, muslim, cukup umur, atau dewasa menurut Islam, berakal dan memiliki hak untuk menikahkan. Yang kedua adalah wali hakim. Ia berasal dari petugas yang dituju oleh negara. Kita biasa menyebutnya dengan sebagai penghulu atau kepala KUA. Wanita yang haram dinikahi atau mahram yaitu terdiri dari 4. Yang pertama mahram karena keturunan, seperti ibu kandung, nenek dan seterusnya ke atas. Kemudian anak perempuan kandung, cucuk dan seterusnya ke bawah. Saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu, tante dari pihak bapak atau ibu, keponakan dari pihak adik atau kakak, laki-laki atau perempuan.
Kedua mahram karena sepersusuan, yaitu ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan. Tiga mahram karena pernikahan seperti mertua, anak tiri jika sudah bersetubuh dengan ibunya, ibu tiri atau mertua tiri baik sudah bercerai oleh ayah ataupun belum. Keempat, mahram mu'alaq, yaitu mahram karena memiliki pertalian dengan istri atau dikumpulkan atau dimadu seperti ipar, serta haram pula menyandingkan dua saudara kandung dalam satu hubungan poligami. Menikahi wanita beserta bibinya sekaligus wanita beserta keponakannya sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 23. Etika dan sunnah nikah. Pertama, memelihara kesucian diri dalam pergaulan karena pernikahan adalah ikatan yang suci. Dua, mengadakan walimatul urus meskipun hanya dengan 1 ekor kambing. Tiga, memudahkan dan menguraikan mahar. Yang keempat adalah menjalankan kewajiban suami istri dengan ikhlas. 5. Dalam prosesi ijab qabul disertai dengan khutbah nikah. Setelah sah menjadi pasangan, maka terdapat beberapa doa yang harus diucapkan. Dalam prosesi ijab qabul, di dalam khutbah ada doa-doa untuk mempelai, yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jamu'a bainakuma fi khair. Setelah sah menjadi pasangan suami dan istri, mempelai pria sangat disarankan untuk memegang ubun-ubun istrinya sambil membacakan doa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wal khaira ma wajabadal alaih wa a'udzubika min syarrihina wa syarri ma jabadal alaih. Ketujuh, berdoa ketika menggolek istri, Allahumma janik banisi syaitana wa jamik syaitana wa rozaqtana. Kemudian yang kedelapan, doa mohon diberi keturunan yang soleh, Rabbi habli minas sholihin. Yang kesembilan, menutupi aib keluarga. Perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seluruh warga negara dari agama apapun dalam hal perkawinan secara umum terikat dengan perundang-undangan tersebut. Khusus untuk umat Islam merujuk ke keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai kompilasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan. Dalam hukum perkawinan tersebut menjelaskan tentang pengertian dan tujuan pernikahan, sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan, akta nikah, dan kawin hamil. Yang berkaitan dengan perkawinan, yang pertama adalah talak. Kemudian yang kedua adanya rujuk. Dan yang ketiga iddah. Dan kemudian yang keempat adalah waris. Kemudian apa sih hikmah-hikmah dalam pernikahan? Hikmah pernikahan yang pertama adalah membina tali silaturahim antar dua keluarga, dari mempelai laki-laki dan dari mempelai perempuan. Kemudian yang kedua adalah menenteramkan hati dan menenangkan pikiran. Kemudian yang selanjutnya adalah menyalurkan hajat biologis. Kemudian keempat, terhindar dari penyakit kelamin. Kemudian yang kelima adalah cara yang diridhai Allah mendapatkan keturunan. Serta yang terakhir, yang keenam adalah mampu memupuk rasa tanggung jawab membina keluarga sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Sekian, semoga bermanfaat, dan bila ada kesalahan dan kekeliruan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.